sebelumnya kita membuat website, ya, maksudnya install CMS WordPress ya untuk persiapan website, kemudian kita sudah melakukan setting yang baik, maka kita harus segera membuat website itu sendiri, tapi tentunya berdasarkan riset ya. Nah, di sini saya akan coba share bagaimana melakukan perancangan website. Pertama-tama, Anda harus melakukan riset beberapa minimal tiga ya untuk inspirasi membuat website ya, membuat website. Nah, di sini kebetulan saya sudah meriset tiga bentuk ya, bentuk website yang layanannya sama dengan klien saya ya, yaitu jasa pembuatan KTP. Nah, di sini saya telah memutuskan bahwa yang ini saya eliminasi ya karena ini tidak friendly, terlalu banyak tulisan ya. Kemudian yang ini strukturnya bagus ya, bagus. Oke. Nah, jadi saya akan mengambil ini dan ini. Jadi prinsipnya untuk pembuatan website itu jangan sama ya. Jadi Anda harus melakukan beberapa kombinasi. Kombinasi. Oke, langsung saja kita analisis dulu ya. Di sini ada satu box. Oke, kemudian di sini ada box lagi, ada centang. Di sini ada teks, ada button, kemudian header. Oke, kita akan langsung menuju WordPress kita. Di sini yang sudah menjadi front page ya, kita edit with Elementor. Oke, kita tunggu dulu terbuka. Sudah terbuka. Oke, saya ngecas dulu ya. Nah, oke, kita aplikasikan ya. Kita hapus dulu yang ini supaya mulai dari awal. Pertama-tama kita lihat di sini dia memakai ini namanya header hero ya. Jadi header hero. Jadi untuk membuat ini kita harus membuat yang namanya di sini ada. Nah, ini saya perkenalkan ya. Ada flexbox, ada grid. Nah, kalau grid itu tidak bisa dimasuki oleh beberapa elemen. Kalau flexbox itu bisa dimasukkan oleh beberapa elemen. Nah, mana yang dimaksud elemen? Nah, inilah elemen. Ini elemen yang bisa dimasukkan ke dalam website. Ya, nah itulah elemen. Kalau menggunakan Flexbox, itu bisa beberapa elemen. Kita bisa masukkan elemen image, YouTube, ya, kemudian button, teks, heading, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau menggunakan grid, itu hanya bisa satu item saja, satu elemen. Ya. Oke, mau itu button misalkan, ya button saja, satu elemen itu. Oke, dilanjut lagi ya. Jadi kita tadi butuh satu karena di sini ada, nah ini pasti headline ya. Headline kemudian dia di sini pakai teks, maka dipastikan itu menggunakan textbox yang model satu. Oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan headingnya di sini ya seperti itu. Kemudian kita tambahkan teks ya seperti itu. Teksnya, nah seperti ini kita tambahkan teksnya. Oke. Kemudian kita butuh lagi di sini dua ya, ada satu, dua seperti itu. Kita pilih flexbox lagi, dua seperti itu. Kemudian untuk elemennya di sana ada gambar dan semacam checklist seperti ini ya. Nah, kita bisa di sini ya, add element. Kita klik, kita cari yang image seperti itu. Kemudian kita add lagi di sini, add element. Kita tambahkan yang namanya itu
item kalau saya nggak salah. Kita coba cari di sini item. Oke, bukan list. Nah, ini ya, icon list. Kita taruh di sini, ya. Kita buang saja yang tidak perlu seperti ini, ya. Kemudian kita paste saja. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita cek lagi. Oke, seperti itu ya. Ternyata di sini dia agak berjauhan, tetapi kita terlalu rapat di sini. Oke, kita bisa atur dengan uh, di sini ya. Kita lihat di bagian sini. Oke, lihat di bagian advance. Oke, tidak ada konten. Oke. Nah, ini memang perlu pengaturan khusus ya untuk jarak ini. Mungkin kita bahas di video lainnya. Nah, cuman di sini yang membuat kita kurang enak dilihatnya yaitu dia terlalu mepet ke atas ya. Untuk menjadikan ini ke tengah, teman-teman harus mengklik di bagian ini. Lihat bagian ini. Edit container ya. Jadi ini namanya container. Kalau ini namanya box ya, ada box. Kalau diklik ini namanya box. Kalau di edit yang ini diklik, ini namanya container. Nah, jadi kita klik kontainernya, kita adjust justify content namanya. Kita bisa kasih ke center. Nah, sudah di center. Kemudian di iLegend itemnya ya di sini kita juga ambil ke tengah. Nah, jadi di tengah seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Di situ ada teks ya, kemudian ada button. Nah, kita bisa buat satu flexbox lagi, flexbox. Kemudian kita masukkan teks ya, yang ini, drag and drop ke sini, kemudian kita ambil button. Ini ya, kita masukkan ke sini. Oke, seperti itu. Dan sepertinya sudah begitu saja ya. Oke, selanjutnya ini strukturnya sudah jadi. Tinggal kita mengatur berbagai stylenya. Ya. Kita save dulu supaya apa yang kita kerjakan tidak terlalu sia-sia. Nah, oke. Selanjutnya kita perlu mengatur yang atasnya ini. Seperti ini ya. Nah, untuk mengatur itu kita pilih klik flexbox-nya ya. Ingat jadi ini itu adalah flexbox ya. Kemudian di dalam flexbox itu kalau misalkan dua itu ada dua kontainer. Kalau seperti ini. Kalau ini satu kontainer nih. Coba. Kalau ini satu kontainer. Tidak bisa diklik ya karena ini satu kontainer. Nah, pada bagian ini ya, klik kontainernya, flexbox-nya maksud saya, klik flexbox-nya, kemudian pilih style. Di sini background type-nya itu teman-teman bisa menggunakan warna ataupun gambar. Nah, kalau untuk menjadi seperti ini, dia menggunakan gambar dan overlay background. Caranya adalah kita upload dulu gambarnya, ya. Ini sebagai contoh saja, seperti itu. Nah, kemudian di bagian sini, ya kita minimize dulu. Nah, ini ada yang namanya background overlay. Oke, nah di bagian ini silahkan colornya. Kalau kita meniru ini, colornya dia hitam. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana menentukan tinggi dari flexbox ini? Nah, teman-teman bisa di bagian layout ya. Jadi sekali lagi klik lagi di bagian flexbox, kemudian pindah ke layout, scroll ke bawah itu ada yang namanya min height ya. Jadi artinya dia minimal tingginya itu berapa. Kita bisa atur dengan menggeser di sini sesuai dengan kemauannya kita.
Misalkan saya mau 400 pixel saja, ya. Nah, seperti itu. Dan kita cek tampilan di HP-nya. Oke, terlalu panjang ya. Nah, kalau di tampilan eh, laptop atau PC ini sudah bagus ya. Tapi masalahnya ketika dia tampil di HP ini terlalu panjang untuk saya ya. Nah, bagaimana menyesuaikannya agar ini menjadi lebih mobile friendly? Jadi, teman-teman bisa klik di sini yang bentuk mobile, kemudian di sini juga tinggal disesuaikan saja. Misalkan saya mau 200 pixel, nah seperti itu. Maka otomatis nanti ada dua versi, ada versi mobile dan ada versi laptop atau PC. Kita cek, oke, seperti itu. Kemudian, karena ini adalah teks ya, dan juga headingnya terlalu di atas, bagaimana cara untuk menggiring mereka menjadi center atau tengah? Caranya, kembali ke flexbox-nya di klik, kemudian pada bagian justify content kita pilih center lagi, kemudian di align item juga kita bisa pilih item lagi. Nah, sudah ke tengah ya. Kemudian, bagaimana merubah font dan juga warna teks? Nah, teman-teman bisa klik bagian sini, teks ya. Setelah itu, style, kemudian pilih text color di sini ya. Itu ubah menjadi apapun yang teman-teman mau. Tapi saya di sini misalkan pilih putih ya. Kemudian setelah itu, ada di sini tipografi. Kalau seandainya ingin merubah fontnya. Ya. Di sini saya mau ubah menjadi Poppins misalkan ya. Oke, seperti itu. Dan yang ini juga saya ubah menjadi putih dan fontnya adalah Poppins juga. Nah, kemudian kita cek apa lagi yang harus diedit. Oh iya, ada tombol ya. Ada tombol dan tombol ini harus didesain. Nah, kita klik bagian edit tombol ini ya. Kita beralih ke style, kita pilih yang position dulu. Jadi di sini kan posisinya di tengah ya. Nah, maka kita perlu mengganti posisi ini menjadi di sini ya, positioning. Itu menjadi center. Kemudian untuk color itu bisa disesuaikan sesuka hati ya di bagian di sini. Colornya. Ada banyak color ya, itu bisa menggunakan kode di sini, kode warna ataupun ya di sini palette color ya. Setelah seperti itu, kemudian kita cek lagi kalau ada ikonnya ya. Kita bisa tambahkan icon juga. Kita coba ya di konten, style, tipografi, text, shadow, border. Nah, ini untuk border ini adalah garis lengkung tiap tepinya, isinya ya. Jadi misalkan kita pengen agak bulat nih. Nah, bisa dengan border radius 20, jadi agak bulat. Gitu. Itu bisa diatur berapapun ya. Kemudian untuk non-solid, oke. Nah, untuk garis seperti ini ya, tadi ada garis putihnya, itu bisa dipakai di sini. Border type. Ya, ada banyak, ada groove, ada dash head, ada banyak sekali, tapi di sini saya pilih non atau tidak memakai. Kemudian kita cek, nah kalau misalkan mau ada bayangannya, ya, supaya lebih tebal kesannya, bisa diaktifkan box shadow-nya di sini. Nah, sudah ada bayangannya. Oke, kemudian hmm, pada bagian advance kita lihat apa saja yang bisa diedit. Oke, background, transform, motion. Nah, ini sebetulnya harus menggunakan Elementor versi Pro ya. Karena kita baru supply yang gratisan, jadi belum ada fitur tersebut. Nah, jadi untuk menampilkan seperti ini ya, ada ikonnya itu perlu Elementor Pro.
Nah, kemudian kita edit lagi yang ini ya. Oke, kita ke style, kita rubah jadi putih, jadi hitam aja ya. Di hitam, kita rata kiri kanan, kemudian kita ubah fontnya menjadi Poppins. Oke, kemudian sama hal yang ini juga kita lakukan seperti itu ya. Kita pergi ke icon, iconnya saya rubah menjadi hitam, kemudian untuk teksnya saya rubah jadi hitam, kemudian untuk fontnya saya ubah menjadi Poppins juga. Seperti itu ya. Kemudian kita padukan dengan yang tadi ya, yang ini. Oke, elemennya seperti ini ya. Nah, ini dia menggunakan empat ya, empat flexbox. Jadi di dalam satu flexbox itu ada empat kontainer ya, ada empat kontainer, ada empat kontainer. Kita coba lakukan di Elementor. Jadi caranya silakan di sini tambah, pilih flexbox. Nah, pertama-tama pilih yang dua ini ya, dua atau langsung empat. Tapi masalahnya kalau empat teman-teman nggak tahu bagaimana cara menambah kontainer. Jadi saya pilih yang dua dulu. Oke, dua. Kemudian di sini ada empat ya. Nah, jadi caranya adalah seperti ini ya. Kita di bagian kontainer ini klik, kemudian klik kanan, di sini duplicate. Nah, jadi tiga ya. Satu lagi, klik kanan, sorry, klik kanan, duplicate. Nah, tinggal diisi saja apa saja isinya. Di sini misalkan, nah ini kita improve ya. Ternyata dia hanya ada heading dan teks. Saya mau ada ikonnya. Jadi untuk hal seperti itu kita bisa saja langsung icon di sini tulis ya, icon box namanya. Seperti ini, masukkan lagi icon, seperti ini, masukkan lagi icon, masukkan lagi. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian saya akan modifikasi lagi icon ini ya. Icon ini saya akan modifikasi lagi. Nah, di sini ada style. Biasa untuk backgroundnya kita ganti jadi merah misalnya. Ya. Banyak warna. Nah, pastikan warnanya yang bagus ya. Berhubung saya tidak terlalu pandai sebetulnya mendesain, jadi di sini saya padukan warna yang ada saja. Oke, karena saya mau sama warnanya, saya copy paste dari sini pada warna. Kemudian saya aplikasikan ke yang lain. Style, kemudian background, kemudian di sini, kemudian di paste, kita klik lagi, kita style, kita ke background type, kemudian di sini paste lagi, sama, ya, style, kemudian background, seperti itu. Nah, seperti ini, sudah jadi. Nah, ini bisa divariasikan lagi ya. Jadi misalkan mau ada yang bulat-bulatnya pinggirnya, jadi tidak terlalu kotak seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik kontainer, kemudian di sini ada yang namanya border. Nah, ya, border ini bisa kita atur misalkan 20, nah menjadi agak bulat ya, ataupun bahkan 50, nah makin bulat. Nah, kalau saya cukup ke 20 aja mungkin. 20, untuk yang ini juga saya kasih 20. Untuk yang ini juga saya kasih 20. Untuk yang ini pun saya kasih 20.
gitu ya. Nah, masalahnya ini terlalu rapat ya, kurang enak dilihat. Bagaimana cara mengatasinya? Ini bisa menggunakan padding namanya ya, jarak antar kontainer. Caranya, klik lagi kontainernya, pilih Advance ya di bagian kiri atas. Nah, kemudian di sini ada yang namanya margin. Oke, margin. Kita coba dengan 20. Nah, begitu ya. Sudah rapi, begitupun dengan yang lainnya. Kita kasih margin 20. Ini juga margin 20. Kemudian yang ini juga 20. Seperti itu sudah cukup eh, terlihat rapih ya. Nah, jadi itulah tadi cara membuat struktur sederhana yang cukup enak dipandang ya dari hasil riset. Jadi pertama saya resum lagi ya, itu kita harus meriset dulu minimal 3 website dan jangan pernah meniru struktur website tersebut. Kombinasikan banyak hal. Seperti misalnya tadi saya meniru ini ya, ini nih, yang bagian atasnya. Tapi saya di bagian hero-nya, ini namanya hero ya, hero head hero. Itu lebih panjang, kemudian di sininya saya juga samakan ya, tapi berbeda. Untuk ininya lebih ke tengah. Kemudian untuk ininya juga saya sampai tombol ya, tombol. Kemudian setelah itu saya juga mengambil yang dari website lain ya, yang ada ininya. Ini namanya 4 kontainer berjejer. Saya ambil, tapi saya modifikasi seperti ini. Nah, itu pertama. Hukum keduanya, Bapak, Ibu, atau teman-teman semua, tidak pernah dianjurkan ya untuk mengcopy kata-kata yang ada di sini. Seklek aja misalkan copy paste di sana. Karena tujuannya untuk websitenya bisa terbaca oleh Google ya, itu sangat tidak disarankan. Di lain kesempatan saya akan bahas bagaimana membuat copywriting dan memodifikasinya ya. Mungkin itu aja untuk membahas struktur sederhana. Silahkan dipraktekkan, disaksikan di video selanjutnya. Silahkan di request ya, apa yang perlu atau belum jelas. Terima kasih.